Langkah pertama, potong sama-sama setengah 2 kertas manila warna hijau dan coklat sampai styrofoam tertutupi. Setelah itu, lem menggunakan lem tembak. Langkah kedua, buat aliran sungai atau laut menggunakan kertas manila warna biru muda dan hitam. Setelah itu, satukan pakai lem tembak. Langkah ketiga, buatlah pohon menggunakan plastik cup bekas dan lidi. Langkah keempat, buatlah kincir angin dari mainan atau sesuai kreativitas kalian. Yang kelima, buatlah replika pabrik menggunakan kardus bekas. Langkah keenam, buatlah replika bumi menggunakan bola. Langkah ketujuh, buatlah air terjun menggunakan kardus dan gambar menggunakan tip X dan spidol. Dan juga buat panel surya menggunakan kardus dan gambar juga menggunakan spidol dan tip X. Selanjutnya, tempel semua part-part yang sudah dibuat menggunakan lem tembak, lalu ukir permukaan kertas manila seperti di gambar menggunakan spidol dan tip X. Dan ya, contoh efek dari pemanasan global atau global warming kita sudah jadi. Sekian tutorial pembuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 Media Pembelajaran Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Mataram. tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Profesor M. Sobri Sutikno MPD. Tema kami dari kelompok 1 yaitu tentang pemanasan global, di mana kami mengangkat tema ini tidak lain untuk menanamkan sedari kecil kepada anak didik sekolah dasar untuk mengetahui apa itu pemanasan global agar nantinya di masa depan tidak terjadi atau bisa dikurangi yang namanya pemanasan global. Oke teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan cara penggunaan dari media yang kita buat, yaitu tentang pemanasan global. Oke, bisa dilihat di sini ada dua perbedaan ya, di mana di sini ini adalah masih alami, belum terdampak dari pemanasan global. Nah, untuk sebelah kanannya ini sudah kayak suasananya tuh sudah ini memperlihatkan tentang dampak dari pemanasan global tersebut. Oke teman-teman, di sini sudah ada kan komponen-komponen yang ada pada perbedaan yang kedua ini, yaitu sebelum terjadinya dampak pemanasan global dan sudah terjadinya pemanasan global. Oke, di sini untuk yang belum terkena pemanasan global itu ada komponen-komponen di mana komponen-komponen ini kayak tidak berdampak gitu kepada lingkungan sehingga terjadinya pemanasan global. Oke, yang pertama ini tentang panel surya. Apa sih panel surya ini akan dijelaskan oleh Novi. Bagaimana proses kerja panel surya? Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Oke, yang kedua itu kan energi ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga angin, ya ini kincir angin ini. Mungkin dijelaskan oleh Vindi gitu. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Oke, selanjutnya kan di sini di bagian yang belum terdampak tuh masih sangat asli gitu lingkungannya, dimana banyak pepohonan, airnya juga masih terjaga bersih gitu, sehingga ini kan ada orang yang lagi mancing gitu karena emang ekosistem di dalamnya masih terjaga dengan baik. Di sini kan air lautnya juga masih sangat jernih gitu, bisa untuk dihidupi oleh hewan-hewan yang lain atau kita bisa mengkonsumsi apa yang ada di sungai ini gitu. Oke, selanjutnya di posisi berlawanan ya, yaitu yang sudah terdampak dengan pemanasan global. Sini ada komponen-komponen yang mempengaruhi, di mana ya ini emang mempengaruhi gitu komponen-komponen ini. Yang pertama itu tentang pabrik. Apa sih pengaruh pabrik atau industri pabrik ini? Apa sih pengaruhnya kepada pemanasan global? Akan disampaikan oleh Muhammad Daniel gitu.
Jadi dampak polusi industri yaitu pemanasan global dengan meningkatnya polusi industri. Pemanasan global telah meningkat dengan kecepatan yang stabil. Asap dan gas rumah kaca dilepas oleh industri ke udara yang menyebabkan peningkatan pemanasan global. Oke, selanjutnya kan di bagian yang sudah terdampak oleh pemanasan global, di sini bisa kita lihat untuk sungainya itu ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Di sungainya juga terdapat banyak sampah. Di sana juga ada orang yang lagi buang sampah. Di mana sungai tercemarnya sungai juga berdampak kepada pemanasan global. Tanpa disadari, pencemaran air juga dapat membawa masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Di sini juga di bagian perbedaan yang sudah terdampak oleh pemanasan global, itu tidak adanya pohon, karena penebangan pohon itu bisa berdampak gitu kepada pemanasan global sendiri, di mana pohon juga berperan aktif untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya pemanasan global yang tadi. Oke, di sini juga di permukaan tanahnya sangat berbeda jauh antara yang sudah terdampak pemanasan global dan yang tidak. Di mana yang sudah berdampak kepada pemanasan global, tanahnya itu dia itu kayak kering, dan juga tumbuhan yang ada di sana itu sudah mati gitu, seperti ini pohon yang sudah ada. Nah, selanjutnya itu kan di sini juga ada contoh ini, ada traktor yang sedang menggali tanah, di mana ini melambangkan sebuah pertambangan ya. Contohnya itu pertambangan emas gitu. Nah, untuk pertambangan emas itu kan membutuhkan lahan yang sangat luas, di mana tentunya di lahan itu akan dikosongkan gitu, baik kehidupan yang lainnya kayak misalkan pohonnya sudah ditebang semua, dan kehidupan di sana juga sudah tidak ada gitu, karena sudah dijadikan semuanya untuk ini pertambangan yang kami sebut tadi. Oke, mungkin itu saja cara penggunaan media yang kita buat ini, yaitu tentang pemanasan global. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.